Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renika Kurniawan. Saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi. Dan di sini saya diundang untuk berdialektika Ya, dalam untuk memenuhi tugas dari saudara kita, yaitu Muhammad Arjuna Pasir dari Prodi Hukum Tata Negara. jadi saya diajak untuk memenuhi tugas ini dengan cara metode yaitu berdialektika ya saudara ya. Ya benar, dialektika. Jadi tema yang kita bahas kali ini apa kan, Nah, saudara? kalau untuk tema yang sudah ditentukan itu ya adalah politik hukum. Mengenai apa sih yang dimaksud dengan politik hukum, gitu. Kemudian bisa saudara jelaskan sedikit mengenai politik hukum, apa politik dan apa hukum tersebut? Oke. Kalau dari saya, ketika kita berbicara tentang politik hukum, kita harus terlebih dahulu tahu tentang politik dan hukum. Apa Ya, sih yang dimaksud politik dan apa yang dimaksud hukum? ya, Nah, dari beberapa buku yang pernah saya baca itu, salah satunya yaitu buku Miriam Budiarjo tentang dasar-dasar ilmu politik yang mengatakan di dalamnya bahwa politik ini adalah macam-macam kegiatan atau proses dalam suatu sistem sosial. Nah, itu. Sedangkan pengertian hukum sendiri, berarti bisa kita deskripsikan saudara ya. ya, Tujuan dari politik itu adalah untuk kemaslahatan umat. umat ataupun Ya, orang nah, banyak kan, masyarakat yang ada di dalam suatu negara ya ya kan. betul. Ini lanjut ke hukum saudara. Nah, kalau hukum sendiri itu saya pernah baca buku juga, yaitu buku Immanuel Kant, eh, penulis dari Inggris itu, tentang filsafat hukum, yang mengatakan dalam bukunya bahwasanya hukum merupakan keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas, yang artian untuk itu dapat sesuai hukum kebebasan. Gitu. Jadi hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat untuk kebebasan masyarakat sendiri, tidak memojokkan satu sisi gitu. Jadi secara deskripsi ataupun terminologinya, politik hukum secara keseluruhan itu apa saudara? Nah, kalau untuk politik hukum sendiri itu dari dua referensi yang saya baca adalah bahwasanya mengatakan tentang politik, tentang hukum, bisa kita simpulkan bahwa politik hukum itu adalah bentuk suatu kegiatan yang mengikat atau yang memiliki tujuan dalam suatu negara. Nah, dalam bukunya juga saya pernah baca itu, buku salah satu uh, cawapres kita yang gagal kemarin, yaitu Mahfud MD, tentang legal politik atau politik hukum di Indonesia. Dia mengatakan bahwasanya legal polisi yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah dalam pembuatan hukum. Nah, itu yang dimaksud dalam politik hukum. Itu secara keseluruhannya ya. Ya, nah. Kemudian politik hukum ini seberapa pentingnya sih bagi negara kita? Oh, tentu sangat penting. Karena yang pertama, ketika kita berbicara suatu negara yang lingkupnya yang memakai sistem demokrasi, politik hukum itu sangat penting kan. Karena tanpa adanya politik hukum tadi, negara kita yang dominan, negara yang katanya negara demokrasi itu tidak akan berjalan sesuai struktur tanpa adanya politik hukum. Nah, politik hukum ini gunanya apa? Yaitu tadi, seperti yang kayak saya katakan, bahwasanya untuk supaya agar lebih terstruktur lah secara hukumnya atau penerapan hukumnya, kemudian tujuan hukumnya itu jelas. Jadi kita tidak terlalu terlena dalam mengambil tindakan atau tidak semena-mena untuk melakukan sesuatu hal, karena ada yang namanya hukum dan ada yang namanya politik hukum. Begitu. Terus bagaimana saudara melihat politik hukum yang ada terjadi khususnya kita di negara Indonesia sekarang ini pada saat ini kan? Nah, kalau menurut seberapa saya, efektif sih politik hukum ini? ya, kalau untuk politik hukum di Indonesia itu sendiri, kalau berbicara konstitusinya itu sudah bagus.
namun sistem penerapannya yang kurang, entah itu dari pihak hukum ataupun pihak yang berwajib lah untuk mengambil tindakan yang apabila ada suatu larangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi itu kan harus ditindaklanjuti sesuai dengan konstitusi kan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu hukum itu sendiri lebih cenderung tumpul ke bawah, Tajam ke tumpul bawah, saudara ya. ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Nah, kalau saudara bilang politik hukum yang terjadi di Indonesia saat ini kan Ya. tajam ke bawah, tumpul Tumpul ke ke atas. atas. Jadi untuk memperbaiki dari politik hukum supaya hukum itu kan gunanya untuk membuat keadilan kan. Ya, benar. Nah, apa sih yang harus dirubah menurut saudara? Nah, kalau menurut saya sendiri itu ketika suatu hal itu tidak terlaksana dengan baik, itu kalau dalam ranah organisasi itu yang salah bukan anggota atau masyarakat, namun pemimpin. Nah, ketika kita ingin merubah sistem atau ingin membuat sistem yang baik itu ya bagaimana cara kita menentukan pemimpin yang baik juga. Karena yang menentukan arah tujuan, arah, kemudian bagaimana sih masyarakat bisa adil makmur itu terusnya adil makmur. Itu bagaimana pemimpinnya bisa bekerja dengan sesuai apa yang masyarakat inginkan. Baik. Kemudian begini ya, saudara ya. Hukum itu kan diciptakan untuk menciptakan sebuah keadilan di suatu negara kan. Ya, benar. Jadi begini, seberapa jauh sih kepastian hukum yang terjadi di Indonesia bisa benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil tadi itu kan, saudara ya? Berarti maksudnya bagaimana sih supaya hukum itu tidak hanya tumpul ke bawah, tajam ke bawah kan? Ya, tapi juga maksudnya tajam itu kan untuk menciptakan keadilan kan. Ya. Jadi yang kita lihat sekarang itu sudah saudara jelaskan tadi bahwasanya hukum tadi itu untuk menciptakan sebuah keadilan. Ya, benar. Namun ada masyarakat kecil yang tidak mempunyai uang, namun dia mempunyai masalah. Ya itu, kita tahu lah kan ya, di paham. situasi di saat Indonesia saat ini kan, bahwanya hukum tadi itu memang tumpul tajam ke bawah kan. Ya, benar. Nah, jadi apa gunanya hukum ketika masyarakat kecil tidak mendapatkan keadilan di sana? Jadi ya itu yang pertama yang harus dirubah itu pemimpinnya. Kalau misalkan memang tidak bisa menjalankan tugasnya, ya turun saja. Untuk apa jadi pemimpin? Toh kalau misalkan dia tidak bisa mensejahterakan umatnya, tidak bisa begitu, saudara. Nah, mohon maaf saya potong sedikit kan. Soalnya hukum itu harus dipatuhi dengan seorang pemimpin juga kan. Iya, benar. Nah, berarti yang harus diperbaiki adalah sumber daya manusianya. Iya, benar. Contohnya kan yang harus kita perbaiki itu dari pendidikan, ya kan? Karena yang kita tahu pendidikan Indonesia saat ini ya sistemnya itu tuh di dalam buku Paulo Freire tadi itu kan. Iya. Sistem transfer bank gaya lama tadi itu. Yang dimana guru menjelaskan, murid menerima, dan itu tidak efektif. Nah, makanya teman-teman ya, sekalian kita membuat sistem dialektika. Nah, untuk tugasan ini kan, yang dimana tidak ada yang dikatakan sistem transfer bank gaya lama, gaya barat tadi itu, yang dibilang Paulo Freire. Gitu, agar ada interaksi ya. Ada interaksi di sana. Dan mahasiswa dan dosen atau siswa dan guru tuh tidak monoton gitu kan. Benar bahasanya. Ya, betul. Jadi sistem dialektika tuh memang sangat bagus untuk diterapkan untuk perbaikan SDM itu sendiri. Karena yang kalau kita pakai sistem guru dan siswa itu terlalu monoton dan siswanya juga cuman melok-melok wae gitu nah. Ibarat bahasanya tuh ngikut-ngikut aja kan. Tidak ada ibaratnya tuh pola pikir siswanya itu tidak dilatih sejak dini. Nah, itu yang membuat SDM kita tuh agak benar.
Dan juga kan yang kita lihat saat ini mahasiswa itu takut untuk mengkritik atau Iya, untuk membantah dari benar. argumen-argumen dosennya kan. Kalau kita berkaca dari kampus yang di luar Amerika sana, Jepang, negara-negara maju, di sana pun profesor dikritik sama mahasiswa kan. Namun mahasiswa yang ada di Indonesia, murid itu tidak berani untuk mengkritik Iya. dengan alasan nilai tadi itu. Iya, Ya, ada ancaman di sana kan. karena di sistem kita ini tuh itu terlalu terpatok dengan nilai tadi. Padahal kan yang paling penting itu sebenarnya untuk SDM itu bagaimana sih cara kita berpikir, bukan tentang bagaimana sih kita untuk mendapatkan nilai ini. Nah, itu yang harus diperbaiki, pola pikirnya. Nah, bagaimana cara kita bisa menyadarkan kawan-kawan tadi. Sebenarnya yang harus dirubah nih bukan ini gitu, nah, tapi ini pola pikirnya, bagaimana cara kita berpikir. Mungkin itu. Mungkin ya cukup sekian mungkin Iya. dari dialektika atau diskusi Iya. santai kita mengenai politik hukum ini ya saudara ya. Iya, nah. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi orang banyak kan Ya, amin. dari pembahasan kita kali ini. Dan juga harapan saya video ini bukan kali ini saja kita buat. Kita akan buat video-video lanjutan yang mungkin nanti akan kita upload juga di sosial media. Nah, kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada saudara Randy yang telah membantu saya dalam pembuatan video tugas ini, yaitu tugas tentang politik hukum. Nah, mungkin sekian dari kami ya. Ya. Silakan mungkin dari Randy yang untuk kan tadi saudara Randy. Mungkin cukup sekian dari diskusi ataupun ngobrol santai mengenai politik hukum dari kami berdua. Nantikan video kita berikutnya ya. Dan semoga bermanfaat. Saya akhiri bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.